Hai, saya Mata Sharman. Kalau di video sebelumnya pernah tayang video saya bareng David Liusman motretin batagornya Aneka Jaya milik Buadin Ready. Nah, kali ini saya mau buat foto makanan dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan menggunakan teknik digital imaging. Nah, disimak video yang kali ini. Foto makanan ini benernya banyak banget tekniknya yang bisa dieksekusi ya, terutama dari sisi lighting ya bisa macam-macam tekniknya. Jadi banyak banget teman-teman yang suka nanya bagusan mana sih, pakai artificial light atau pakai natural light, pakai available light gitu ya. Itu sebenarnya kembali ke selera dan konsep yang kita ingin tampilkan. Kalau kita motretnya mungkin kontennya lebih ke vlog atau kebutuhan sosial media, banyak banget yang menggunakan lebih ke available light atau natural light, yaitu matahari. Tapi biasanya kalau kita foto yang lebih sifatnya komersial, biasanya menggunakan artificial light, apakah artificial light yang sifatnya continuous ataupun yang strong. Lalu bagaimana flow-nya kalau kita ingin membuat sebuah foto dengan menggunakan konsep tertentu ya. Nah, di sini kita harus punya brief awalnya dulu, punya konsep awalnya dulu, kira-kira yang kita ingin buat itu seperti apa. Nah, di sini saya mendapat brief dari Ready ya, dari pemilik Batagor Aneka Jaya. Jadi Batagor Aneka Jaya ini memiliki warna-warna tertentu menjadi identitasnya mereka. Nah, kemudian di sini karena konsepnya saya ingin membuat batagor ini nampak lebih melayang atau levitasi ya, otomatis kita membutuhkan bantuan tali kenur. Jadi biasanya kita ikat si batagor itu, kemudian kita pasang seperti saya punya kebetulan ada backdrop stand satu lagi. Jadi saya ikatkan di backdrop stand ini di bagian atasnya. Jadi kita gantung, dia turun ke bawah. Nah, ini biasanya kita menggunakan kenur supaya gampang pada saat kita melakukan editing. Dan untuk pemotretannya disarankan menggunakan tripod karena kita ingin mengambil angle yang statis. Jadi kita ingin angle-nya tuh persis dari situ aja. Jadi nggak berubah lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Jadi cukup di bagian angle itu. Jadi penggunaan tripod sangat penting untuk foto komposit. Kemudian setelah kita mendapat briefnya, nah habis itu kita membuat sketsa. Jadi sketsanya itu kita buat kira-kira seperti apa yang cocok. Nah, ini biasanya kita coba cari dari beberapa sumber, bisa dari Pinterest, bisa kita browsing juga ya di Google atau apa, atau kita bisa browsing juga di sosial media, mungkin bisa lihat beberapa kreasi teman-teman kita gitu ya. Nah, kemudian kita koleksi, kita kumpulkan, kemudian biasanya saya tampilkan. Jadi saya kasih lihat ke kliennya, ke Ready-nya, ini kira-kira fotonya yang seperti ini kira-kira cocok apa enggak dengan konsepnya mereka, apakah mereka menyetujui atau tidak. Nah, habis itu baru kita mulai mengeksekusi masuk ke dalam tahap produksi. Jadi settingan kamera saya sendiri, saya menggunakan f11 dengan shutter speed 1/125 dengan ISO-nya ISO 200. Nah, kemudian bagaimana sih caranya manipulasi dalam sebuah software Photoshop gitu ya. Biasanya kalau kita udah ngomong komposit atau digital imaging, memang software yang paling banyak digunakan adalah Adobe Photoshop. Nah, di sini teman-teman coba diinstal softwarenya. Nah, di sana yang paling penting kita belajar adalah menggunakan tools masking. Jadi masking inilah kunci yang paling penting. Kita harus bisa memasking benar-benar rapih banget. Jadi teman-teman mungkin saya bisa sarankan juga teman-teman bisa menggunakan Wacom ya atau mouse pen. Di sini bisa membantu kita untuk memasking lebih rapi. Lalu kemudian teman-teman tuh banyak banget yang suka nanya lightingnya tuh harus pakai studio lighting yang mahal apa enggak sih, karena kebetulan saya pakai brown color. Jadi mungkin teman-teman berasumsi kalau semuanya itu harus menggunakan brown color atau studio lighting yang mahal. Sebenarnya nggak banget. Nah, di video yang kali ini saya tampilin kalau saya motretnya hanya menggunakan SB900 dan juga diffuser softbox yang ukurannya kecil. Kemudian berapa jumlah lampu yang saya butuhkan? Di sini saya menggunakan 2 lampu dan biasanya saya setting diagonal. Jadi dari bagian depan kanan dan juga satu lagi dari bagian kiri belakang.
Nah, jadi dalam settingan lampu itu biasanya kita harus menentukan di mana posisi main light atau cahaya utama. Nah, di sini saya letakkan di bagian kanan depan, di mana nanti ketika saya akan menyalakan lampu ini, dia akan muncul shadow di bagian sisi sampingnya, samping kirinya. Jadi otomatis kita membutuhkan satu lighting tambahan untuk memfill bagian shadow tersebut. Bagaimana kalau misalnya kita hanya memiliki satu lampu? Nah, teman-teman bisa menggunakan reflektor seperti styrofoam warna putih. Nah, itu bisa digunakan untuk mengurangi area shadow tersebut. Kemudian yang harus kita atur adalah tinggi rendah dari si batagor ini sendiri. Nah, kenapa saya melakukan simulasi tinggi rendah yang berbeda? Karena lightingnya itu kan tidak boleh digeser ya. Jadi lightingnya itu harus stay di lokasi yang sama, tapi bendanya itu pasti memiliki cahaya yang berbeda. Jadi kalau dia agak lebih rendah atau lebih tinggi, nah itu cahayanya pasti sedikit berbeda, shadownya pun akan sedikit berbeda. Jadi otomatis kita harus menyesuaikan tinggi rendahnya sebagai foto-foto ini akan kita pakai sebagai foto stok kita untuk melakukan manipulasi. Nah, kemudian setelah itu teman-teman juga harus menyiapkan beberapa elemen foto, stok foto tambahan lainnya, misalkan seperti bumbu kacang ya atau saus kecap gitu ya. Nah, itu perlu ditambahkan untuk menambah estetik yang lebih baik lagi. Sebenarnya idealnya setiap foto makanan itu harus dilengkapi dengan tenaga profesional food stylist. Jadi biasanya kita dengan bantuan food stylist itu bisa membuat foto kita lebih maksimal, bisa lebih bagus. Tapi yang kali ini saya coba buat dengan kemampuan seadanya, yaitu saya memaksimalkan editor saya untuk membantu saya dalam styling. Nah, di sini juga bisa menjadi tips buat teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tidak punya kenalan food stylist atau budgetnya juga kurang untuk meng-hire food stylist, nah teman-teman bisa coba belajar. Kemudian pelan-pelan, biasanya itu kan dalam tahap pembelajaran ya. Jadi kita nggak bisa langsung jago sekaligus gitu ya. Jadi kita harus mencoba banyak-banyak latihan, lama-lama pasti akan terbiasa. Nah, kemudian dari konsep tersebut kita mencoba mulai mengeksekusi dengan mensiapkan properti yang sesuai. Nah, kebetulan dari Batagor Aneka Jaya dia punya kemasan seperti ini. Jadi ini kemasan khusus buat mereka. Jadi di sini dari sketsa yang kita buat, kita ingin tampilkan seolah-olah si batagornya itu keluar dari mangkok ini, berikut dengan saus kacang dan bumbu kecapnya. Nah, saya ada coba juga ketika waktu itu saya motretnya itu dengan batagor yang lebih banyak jumlahnya, ada sekitar 3 atau 4. Nah, jadi problem adalah pada saat kita hantam dengan cahaya ini, nah biasanya suka ada shadow yang jatuh di sisi bagian temannya. Jadi misalkan saya foto di bagian kanan ini, nah kemudian shadownya tuh jatuh di bagian sisi belakang. Nah, ini biasanya tidak menarik. Jadi kesannya ada shadow yang terlalu kuat di bagian batagor di bagian sisi lainnya. Jadi otomatis kita harus memotret mereka ini satu persatu. Kemudian setelah kita dapat foto dari batagor itu sendiri, kita mencoba memotret bagian splashnya. Ini splash adalah bagian yang paling sulit sebenarnya. Jadi biasanya kita membutuhkan alat-alat bantuan gitu ya. Dan di sini karena dia bumbunya adalah bumbu kacang, warnanya warna coklat gitu ya. Dan biasanya bumbu kacang ini kan cenderung lebih kental dibandingkan air atau sirup ya. Jadi otomatis kita juga harus mendapatkan efek kentalnya itu tersebut. Jadi kita jangan buat saus kacangnya itu mungkin disimulasi dengan campuran lain yang bukan saus sebenarnya, tapi terlalu transparan atau terlalu bening. Jadi kesannya itu nggak seperti saus kacang atau bumbu kacang untuk batagor. Lalu kemudian bagaimana caranya kalau kita ingin membuat dia nampak lebih kental?
Nah, bisa beberapa alternatif, misalkan bisa dicampur dengan tepung kanji atau tepung maizena gitu ya. Nah, ini bisa membuat mereka nampak lebih kental. Cuma yang berbeda adalah pada saat kita gunakan tepung, mereka ini memiliki warna putih. Jadi biasanya coklatnya itu agak sedikit berubah. Jadi coklatnya dia berubah tidak menjadi coklat pekat lagi, tapi lebih ke coklat muda. Ada alternatif kedua yang teman-teman bisa gunakan ini dengan menggunakan bumbu kue ya, namanya CNC. Nah, ini biasanya adalah pengental yang digunakan untuk kita memasak kue. Nah, teknik dari splash ini sendiri sebenarnya agak sulit adalah ketika kita harus mengukur ketinggian si saus kacang ini, apakah dia lebih rendah atau lebih tinggi gitu ya. Ketika kita memotret dalam kondisi bumbu kacang yang penuh bagian atas gitu ya, biasanya dia keluarnya akan lebih banyak, akan lebih heboh gitu ya. Tapi ketika kita lama-lama melakukan itu, biasanya kan dia akan surut nih. Nah, ketika surut biasanya splashnya itu tidak seheboh yang pertama pada saat cairannya penuh gitu atau bumbu kacang ini penuh. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Jadi buat teman-teman sebaiknya menggunakan wadah di bagian bawah supaya bisa di recycle, bisa diambil lagi, karena bumbu kacang ini kan kita nggak makan juga ya. Jadi kita memang khusus untuk memotret makanan. Jadi memang harus dikorbankan. Kemudian di sini dari sisi lighting ya, biasanya sudah stabil kalau kita menggunakan continuous light atau menggunakan cahaya yang khusus dari strobe. Karena di sini dengan menggunakan artificial light kita mempunyai kualitas cahaya yang konsisten, berbeda pada saat kita menggunakan natural light atau available light dengan menggunakan matahari. Nah, kemudian untuk lensa, di sini saya menggunakan lensa 2470 ya. Jadi teman-teman lensa apa aja bisa, lensa kit pun bisa gitu ya. Karena di sini kita akan melakukan foto manipulasi, jadi kita nggak membutuhkan efek bokeh kah gitu ya. Itu sama sekali nggak digunakan di sana. Nah, jadi identitas warna dari si batagor ini sendiri, dia memiliki warna coklat dan juga warna hijau. Nah, di sini kita mencoba mengeksekusi sesuai dengan konsep mereka, identitas mereka. Dan di sini memang mereka ingin menampilkan nuansa yang lebih nuansanya Indonesia. Makanya di sini coklatnya itu kita kasih elemennya dengan elemen-elemen kayu.
video kali ini memotret foto makanan dengan menggunakan speedlight dan juga melakukan teknik manipulasi di Photoshop sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.